Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Arsitek. Channelnya anak-anak kreatif, bapak-bapak kreatif, ibu-ibu juga bisa kreatif. Kalau sering lihat di video-video di channel ini, karena kita selalu membuat sesuatu yang kreatif yang bermanfaat buat kalian semua, supaya kalian kembangin, ya kan? Ya siapa tahu kalian dengan adanya tak buatin video-video tutorial kreatif cara membuat ini itu, kalian kepengen belajar terus kalian pinter, ya kan? Siapa tahu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, karena untuk di dunia sekarang dan akan datang itu anak-anak kreatif loh yang penghasilannya gede, ya kan? Dan kreatif itu banyak, dan ini salah satunya kita ngebuat video ini untuk seni kreatif. Terus apa yang mau kita buat? Kita nggak membuat cat di video ini, tapi kita membuat cetakan ornamen. Dan tentunya kalian kalau yang udah lama nonton video kami sebelumnya udah lihat kan rumah-rumah klasik seperti ini. Jadi rumah klasik itu kan banyak ornamennya. Terus mungkin kalian pikir ornamen-ornamen ini kita buat secara manual. Memang manual membuatnya, tapi bukan dipahat. Kalau zaman dulu kan dipahat gitu ya. Memang dulu mengajarkan skill, benar-benar skill, dan sekarang skill juga, cuman ada metode yang lebih cepat gitu. Kenapa tidak, ya kan? Nah, untuk membuat ornamennya juga gak sulit sih, cuman kalian harus cari ini namanya silikon rubber. Ini sebangsa karet. Jadi kalau di Sumatera itu bisa pakai karet yang disadap orang tuh, dideret orang tuh. Nah ini pengeringnya ini. Nah untuk peralatan sebenarnya nggak rumit-rumit amat ya. Ini pakai cuma untuk dekat, terus ini minyak goreng untuk pelumasnya nanti. Terus ya sebenarnya inilah scrub ya, nanti untuk ininya merapiinnya. Oke. Tahap pertama, oh ya ini ada Alteco. Ini sebenarnya triplek ini yang warna putih ini untuk kedudukan aja. Jadi usahakan kita tempel di sini tuh rapat ya, jangan ada rongganya. Nah ini saya pakai lem Alteco aja. Nah tahap kedua dilapisin pakai minyak supaya nggak lengket. Tapi sebenarnya silikon ini nggak lengket banget, tapi supaya untuk memudahkan ya karena dikit-dikit aja nggak apa-apa, karena di sini ini ukirannya lumayan banyak ini ya, tepungannya, jadi supaya biar mudah aja nanti ketika kita menariknya ya. Oke, setelah dikasih minyak, kita coba aduk dulu silikonnya. Oke, selanjutnya kita langsung tuangkan di ornamen masternya ya. Saya usahakan tiap permukaannya itu terlapisi oleh rubbernya. Jadi kalau nggak terlapisi nanti bolong. Makanya kita butuh scrub kecil supaya lebih gampang cara kerjanya ya. Oke, ini tahap pertama, lapisan pertama udah agak keren ya. Kita lapisin yang kedua biar agak tebel. Ini tadi pengeringnya kurang banyak, jadi agak lama.
karena tadi pengeringnya tak kasih banyak, makanya dia cepet kering. Yang pertama tadi pengeringnya memang sengaja disedikitkan supaya di lambat kering dia mau jatuh ke sela-sela. Jadi kalau bahan ini melambat keringnya dia akan makin padat. Tapi kalau keringnya dipercepat atau pengeringnya ini dikasih lebih banyak, itu dia akan cepat kering. Tapi tidak bagus untuk lapisan yang di dalam. Jadi saya sarankan kalau untuk lapisan pertama itu kalian buat agak lambat daya keringnya gitu ya. Jadi supaya masuk ke sela-sela di dalam ornamennya itu kan, ukir-ukirannya itu. Oke, ini nanti kita tunggu kering, baru kita nanti lapisin pakai fiber atau bahan resin untuk kedudukan, karena kalau ini kalau diangkat dia lentur. Jadi kita harus buat kedudukan di sini ya. Oke, tahap selanjutnya ini udah agak kering. Tapi kalau namanya karet rubber itu keringnya nggak keras ya, dia lembut. Terus kita mau kasih proses untuk kedudukannya, kita pakai resin. Nanti jadinya kayak dilapisin fiber gitu ya. Ini kita pakai serat fiber. Ini seratnya kita potong dulu. Nah, ini udah tak siapin bahan resinnya. Kita punya persediaan resin banyak. Ini resin yang paling rendah ya tipenya. Masukin dulu tepung resinnya. Ini guys, kalau resin itu pengeringnya pakai katalis. Sebenarnya katalisnya nggak terlalu banyak sih, kalau kebanyakan cepat kering. Ini kedudukannya udah kita siap, menunggu proses pengeringannya. Atau kalau belum kering belum bisa diangkat. Nanti kalau udah kering dia seperti ini, fiber kayak dashboard gitu, dashboard motor seperti itu. Oke, ini sekitar 5 atau 10 menit kita nunggu. Oke, dan ini sudah kering. Jadi kalau sudah kering bisa kita copot. Tapi tadinya udah tak copot, tetap pastikan bisa dipakai. Jadi nanti kalau kita buka terus mau kita langsung membuat contoh cetakannya seperti apa, dan ada banyak bahan yang bisa kalian pakai. Contohnya misalkan kalian mau pakai resin atau mau pakai semen, mau pakai sanpolak juga bisa. Banyak alternatif yang mau dipakai, tergantung kalian nanti mau diaplikasikannya untuk apa. Kalau untuk rumah-rumah klasik yang ada di eksterior itu cenderung pakai semen ya. Oke, kita buka. Ini sebenarnya fungsi daripada fiber ini, resin ini untuk kedudukan, karena karet ini lumpuh. Nah begini ya, ini ukiran terbalik, cuman ini dia pakai silikon, pakai rubber, silikon rubber. Ini masternya nggak kepake. Nah sekarang kita mau membuat isi cetakannya ini pakai resin. Kemudian resinnya setelah kita aduk pakai tepung, jangan lupa kasih katalis. Kalau nggak dikasih katalis nggak mau kering ya. Aduknya bener-bener rata bro, kalau nggak rata dia keringnya nggak maksimal gitu ya. Oke, langsung kita tuang.
Dan setelah kita tuang resinnya ke cetakannya, kalian tunggu sekitar 5-10 menit baru kalian buka ya, karena kalau udah 5 menit ke atas itu biasanya dia keringnya udah keras betul, udah maksimal. Tapi paling maksimalnya itu resin itu kekeringannya ketika dia sudah dingin, karena kalau sudah dicampur antara resin dan katalis atau pengeringnya itu dia panas ya kan, nanti dia ada proses dari panas nanti ke dingin. Setelah dingin disentuh itu nggak terasa hangat lagi, itu baru benar-benar kerasnya maksimal. Oke, ini udah sekitar hampir 10 menit ya, dan kondisinya masih lumayan panas tapi udah keras sih. Sebenarnya kalau saran aku, dia jangan terlalu dingin betul, karena kalau dia masih panas tuh masih ada tingkat kelenturan di cetakan ini. Oke, kita buka ya. Ini cetakan ini. Jadi kalau kalian membukanya itu usahakan cari tempat yang datar. Ini ya, seperti ini. Oke guys, pokoknya guys terus. Dan ini tutorial singkat ngebuat cetakan ornamen. Jadi ini biasanya cenderung dipakai di rumah-rumah klasik atau furniture klasik, itu bisa dibuat seperti ini, karena metode seperti ini kan untuk mempercepat pekerjaan dan efisien ya tentunya. Oke, buat kalian anak-anak kreatif, tonton terus video di channelnya Bukan Arsitek ya, karena kita selalu berbagi pengalaman, skill, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga tutorial pendek ini bermanfaat untuk kalian untuk membangun ide-ide kreatif kalian. Mungkin saya hanya ngasih contoh kecil dan kalian bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Itu harapan kami. Oke, subscribe, like, share, komen, jangan lupa bunyikan tombol lonceng biar kalian selalu dapat pemberitahuan ketika kami upload video ya guys. Ciao.